Shalom, selamat pagi jemaat dikasih Tuhan. Kita kembali lagi berjumpa dalam Renungan Pagi. Mari pagi hari ini saya kembali mengajak kita semua untuk merenungkan firman Tuhan. Supaya dengan kebenaran firman Tuhan, hidup kita akan dibangun. Dan kita pun akan bertumbuh, diteguhkan dan dikuatkan dalam iman dan pengharapan. Firman Tuhan adalah kebenaran. Firman Tuhan sumber kekuatan kita. Firman Tuhan pedoman dan penolong bagi hidup kita. Dan bahkan firman Tuhan jugalah yang akan senantiasa menuntun kita dan menerangi setiap langkah hidup kita. Mari jemaat dikasih Tuhan, sebelum kita merenungkan firman Tuhan pagi hari ini, kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, kami datang ke hadirat-Mu pagi hari ini ya Tuhan. Kami naikkan segala puji syukur kepadamu atas segala kebaikan-Mu ya Tuhan di dalam hidup kami. Dan sungguh kami mengucap syukur atas begitu besar kasih setia-Mu, begitu besar rahmat dan anugerah-Mu, segala berkat dan kemurahan-Mu, perlindungan-Mu, penyertaan-Mu, pertolongan-Mu, dan juga bahkan pemeliharaanmu atas seluruh hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Pagi hari ini kami mau merenungkan firman-Mu. Mari Tuhan singkapkan dan nyatakan kebenaran firman-Mu. Dan Roh Kudus, urapilah kami ya Tuhan, sehingga kami bisa menangkap apa yang menjadi pesan Tuhan bagi setiap kami. Dan kami mengerti akan kehendak-Mu, serta melakukan kebenaran firman-Mu di dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, bersama-sama kita akan buka Alkitab kita. Renungan pagi hari ini saya ambilkan dari Amsal 13, Amsal 16 ayat 20. Saya bacakan. Siapa memperhatikan firman akan mendapat kebaikan, dan berbahagialah orang yang percaya kepada Tuhan. Ya, firman Tuhan adalah kebenaran. Nah, dengan kita selalu memperhatikan kebenaran ini, maka segala apa yang tertulis di dalamnya, di mana ada janji-janji Tuhan, ada janji pertolongan, ada janji penyertaan, ada janji berkat Tuhan, ada janji akan jaminan dan sebagainya. Ya, hari depan penuh pengharapan dan lain-lain ya. Intinya disitulah ketika kita memperhatikan firman Tuhan, dikatakan oleh Amsal akan mendapat kebaikan. Kalau saudara ingin mendapatkan hal yang baik dalam hidupmu, selalu perhatikan firman Tuhan. Karena firman Tuhan jauh melebihi nasihat siapapun. Firman Tuhan lebih dari pengetahuan manapun. Karena ini bukan hanya sekedar teori. Ya, firman Tuhan bukan sekedar pengetahuan. Ya, memang sih ketika kita pelajari itu berupa logos, ya, ilmu buat kita. Tetapi kalau kita imani, makanya dikatakan berbahagialah orang yang percaya kepada Tuhan. Dengan kita mempercayai akan firman Tuhan, disitulah ada kuasa Allah yang luar biasa. Jadi saat kita nggak tahu mesti berbuat apa, yuk kembali kepada firman Tuhan. Apa kata firman Tuhan saat engkau tidak tahu mesti berbuat apa? Mungkin engkau sedang dalam pergumulan. Apa kata firman Tuhan tentang pergumulan? Ya, firman Tuhan menjadi jawaban dari setiap apapun permasalahan hidup kita. Saat gak punya uang bagaimana? Saat mungkin kita ditinggalkan orang terkasih bagaimana? Saat usaha kita sedang rugi atau bahkan bangkrut, bagaimana menghadapinya? Firman Tuhan selalu memberikan jawaban. Ya, ada janji-janji Tuhan, janji pemeliharaan Tuhan, janji penyertaan Tuhan. Bahkan firman Tuhan juga yang akan menuntun kita untuk kita mengalami yang namanya hari depan penuh pengharapan. Firman Tuhan juga menjanjikan kepada kita ketika kita mentaatinya, kita memperkatakan, merenungkan, melakukannya, maka perjalanan hidup kita berhasil, kita beruntung. Dan banyak lagi janji-janji firman Tuhan. Ya, mari
Jadikan firman Tuhan ini yang terutama dalam hidup kita. Ketika engkau menghadapi pergumulan, ketika engkau menghadapi kesusahan, ketika engkau tidak tahu berbuat apa lagi, firman Tuhan akan memberi petunjuk bagi hidup kita. Ya, tentunya dengan tuntunan Roh Kudus, kita akan bisa mengerti akan maksud Tuhan. Artinya gini, tidak ada sesuatu pun yang terjadi dalam hidup kita tanpa kepedulian Tuhan, tanpa ada pertolongan Tuhan saat kita datang kepada Tuhan. Dan saat kita memperhatikan akan firman Tuhan, kita akan mendapatkan apa yang baik yang dari Tuhan. Kita ada mengatakan, hidupku kok banyak mengalami yang buruk ya. Kok mengalami kemalangan ya. Kok sial terus ya. Coba perhatikan apa kata firman Tuhan. Ya, firman Tuhan memberikan kepada kita pengharapan. Firman Tuhan juga yang membuat kita boleh mengalami pengenalan akan Tuhan. Firman Tuhan juga yang akan membuat kita bisa melakukan apa yang baik dan berkenan di hadapan Tuhan. Mari jemaat dikasih Tuhan, jadikan firman Tuhan pedoman hidup. Jadikan firman Tuhan ini menjadi sesuatu yang utama, yang selalu kita perhatikan, supaya kita akan mendapatkan apa yang baik yang dari Tuhan. Dan dikatakan berbahagialah orang yang percaya kepada Tuhan. Percaya Tuhan berarti juga percaya apa yang dikatakan Tuhan. Percaya kepada firman Tuhan. Saat kau mempercayai dikatakan berbahagia engkau. Diberkatilah engkau bila engkau selalu percaya kepada Tuhan, percaya kepada firman Tuhan. Ya, bukan hanya di mulut kita mengatakan percaya, tetapi lebih daripada itu, ya sampai kepada ya perbuatan kita, tindakan kita. Jadi iman ini sekali lagi timbulnya juga dari firman. Iman timbul dari pendengaran akan firman. Nah, firman Tuhan inilah yang sesungguhnya akan menuntun kita sehingga kita mengerti apa maksud Tuhan akan hidup kita, akan apa yang harus kita perbuat. Ya, mari jemaat dikasih Tuhan, disitulah kita menemukan penghiburan dan kekuatan ketika kita selalu memperhatikan firman Tuhan. Ya, mari jemaat dikasih Tuhan, saya mengajak kita semua senantiasa memperhatikan firman, yang supaya engkau mengalami apa yang baik yang dijanjikan Tuhan dalam hidupmu. Ya, tidak ada rancangan Tuhan yang buruk, tidak ada rancangan kehancuran, kebinasaan. Sebaliknya, rancangan damai sejahtera, hari depan penuh pengharapan, semuanya bisa kita temukan dalam kebenaran firman Tuhan. Mari hidupi firman Tuhan, jadi pelaku firman Tuhan, dan alami kebaikan Tuhan dalam hidupmu. Amin. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih, kami bersyukur kembali lagi pagi ini diingatkan akan pentingnya firman Tuhan. Untuk kami senantiasa memperhatikan firman Tuhan. Bukan sekedar kami membaca, tapi kami merenungkan, bahkan melakukan dalam hidup kami. Bahkan bertindak hati-hati sesuai dengan apa yang tertulis di dalamnya. Sehingga perjalanan kami akan berhasil, kami akan beruntung. Kami mengalami kebaikan, kami mengalami pertolongan, kami mengalami damai sejahtera. Kami menemukan solusi dan jalan keluar dari setiap pergumulan kami. Bahkan kami mengalami kemenangan yang dari Tuhan. Kami percaya firman-Mu, petunjuk dan penolong bagi kami semua. Terima kasih Tuhan, Roh Kudus, Engkau yang menolong kami untuk kami lebih bisa menangkap akan setiap firman Tuhan dan menjadi rema bagi hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami berdoa menyerahkan hari ini hidup kami dan segala aktivitas kami. Mohon tuntunan penyertaan-Mu ya Tuhan. Jauhkan celaka mara bahaya, damai sejahtera dan sukacita, serta berkat-berkat Tuhan menyertai kami semua. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, semangat terus, maju terus dalam iman dan pengharapan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.